Disclaimer teman-teman, saya bukan pendukung siapapun, saya bukan ternak Mulyono, saya bukan anak Abah, bahkan saya tidak mencoblos Prabowo Subianto. Saya hanya seorang pengamat hari ini teman-teman, mengamati kelucuan-kelucuan dagelan-dagelan politik di Indonesia, terutama komentar-komentar netizen yang ada di media sosial. Kayaknya hari ini rakyat harus berpolitik teman-teman. Di mana ada kebijakan yang menguntungkan rakyat, kita dukung. Kalau enggak, kita sikat. Kalau sebuah kebijakan itu menguntungkan gua akan dukung nih. Kalau enggak, ngapain didukung? Percuma. Tidak menguntungkan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Siapapun itu orangnya. Anak Abah dukung Pak Prabowo? Yes. Karena kita harus kawal terus Pak Prabowo sampai selesai masa jabatan 5 tahun ini. Jangan sampai ada barisan-barisan tantrum gara-gara tantrum abolisi ingin melengsarkan Pak Prabowo dan minta digantikan oleh wakilnya. Oh no. Anak Abah akan menjadi garda terdepan mengawal Pak Prabowo. Ingat itu. Karena hampir 90% pendukung Abah adalah pendukung Prabowo di 2019. Gak percaya? Ya jelas dong, kan diuntungkan tuh. Tom Lembong sudah dibebaskan. Jadi semuanya hari ini tengah mengambil sebuah keuntungan. Tidak terkecuali dengan anak Abah. Ya, nih buktinya. Lihat wajah siapa tuh di bawah. Oke. Wajah anak Abah Melitan. Dan sekarang anak Abah saya himbau, kita kawal Pak Prabowo sampai selesai masa baktinya untuk negeri ini. Kita yakin Pak Prabowo nggak mungkin mengkhianati negeri ini karena beliau memang ingin mensejahterakan rakyat Indonesia. Oke. Teman-teman, anak Abah semuanya, salam sehat, salam waras, teruslah berjuang untuk NKRI. Kita kawal Pak Prabowo sampai selesai masa tugasnya. Anak Sekarang Abah. pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional. Intinya Anies berarti cuma mengambil keuntungan dong. Ya, cuma mengambil keuntungan doang. Adili Jokowi, makzulkan Gibran. Please deh, ngapain teriak-teriak? Ngapain Pak teriak-teriak Pak? Itu di situ ada berapa orang di dalam itu? Cuma berapa orang, ngapain teriak-teriak lo? Orang kan denger, nggak harus pakai mic pun denger itu. Gak usah Di kenceng-kenceng dalam ya. cuma berapa orang? Berapa orang? Coba guys, tebak guys. Di dalam ruangan itu coba tebak ada berapa orang? 4 orang. Paling ya berapa? 20, 30 ya kan? Nah, cek aja. Ngapain teriak-teriak? Ya kan? Rizal, udah tua lu. Hah? Udah tua lu, sadar diri aja lu, Bos. Teruntuk kepada seluruh pendukungnya Abah Anies Baswedan ya. Nih lihat nih ya. Pendukung dorong duet Atom alias Anies dan Tom Lembong maju Pilpres 2029. Yang Bentar. Atom. Anies Baswedan dan Tom Lembong. Kacang atom. yang paling gak masuk akal ini, lu lihat. Komentar orang ini, Dani Ekono. Bagi kami Abah Anies dan Tom Lembong adalah segalanya karena Abah dan Tom adalah Nabi ke-26 dan ke-27 utusan Allah. Nabi ke-26 dan ke-27. Allah. Maksud aing teh sia teh ulah berlebihan siga kitu anjing ngewa. Berlebihan atuh. Nabi anjing astagfirullahalazim. Nabi mah teu aya deui nya, cuma Nabi Muhammad anu Nabi ke-25 terakhir eta Nabi eueuh deui Nabi eueuh. Mengatakan, kenalkan ini pasangan Atom, Anies Tom Lembong, Atom. calon presiden dan calon wakil presiden di 2029. Oh, ternyata itu yang mau disasar. Guys, kalau kalian melihat topi saya ini nih, topi saya ini nih, saya baru berkunjung ke kerajaan sihir, guys. Kenapa gitu? Karena dengan kebebasan Tom Lembong, ya, maka kita mulai tersihir. Siapa orang-orang yang ada di sekitar Tom Lembong? Bahkan orang pertama yang memeluk Tom Lembong adalah Anies Baswedan. Saya salut dengan
Bang Anies. Mulai kan di framing ya. Kayaknya atom itu mau dijadikan jargon ini, atom ya. Pak Anies, Abah Anies. Ini adalah sosok kawan yang sangat setia bagi Tom Lembong. Setiap penyelenggaraan pengadilan, Tom Lembong, ya, figur satu ini, ya, Abah ini, selalu mendampingi Tom Lembong, selalu mensupport Tom Lembong. Kita lihat nanti ujung-ujungnya si bapak ini mau ngomong apa ini. Kita lihat, kita terka. Pasti ujung-ujungnya atom juga. Dalam doanya pun selalu mendoakan yang terbaik bagi Tom Lembong. Salut sama Abah Anies. Sudah bisa ketebak, sudah bisa dibayangkan ya, bahwa alam itu mempertemukan dua sosok yang kayak mur sama skrup gitu. Mulai kan? Yaitu Anies Baswedan dan Tom Lembong. Anies Mulai. Dengan basis simpatisan mungkin muslim dan non-muslim ya, lintas agama, tapi beragama Islam. Tom Lembong non-muslim, dia Kristen sejati, tapi ketaatannya nggak perlu diragukan lagi. Mereka atau dua figur lintas agama yang bisa mempersatukan rakyat Indonesia ini ke depan. Ya, Mulai. ini akan bikin panas ini. Oke. Dunia politik Indonesia ke depan ini. Ya, makanya saya terus terang aja mendahului, Pak. Ya, sebagai rakyat, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Saya membuat foto. Ujung-ujungnya kan bener kan, atom ya. Mereka mengambil kesempatan dalam sebuah kerusakan dan kehancuran ya. 2029 atom, ancang atom. Aduh, kacau. Aduh. Kesalahan berpikir anak wabah Anies Baswedan yang katanya abolisi itu membuktikan bahwa orang tersebut tidak bersalah, padahal abolisi itu pengampunan dan penghapusan status hukumnya, sehingga hukumnya semua dihentikan. Bukan berarti orang tersebut tidak bersalah. Kalau memang merasa tidak bersalah, tolak abolisinya, lanjutkan kasusnya, sidangnya. Masa ngaku bener tapi nggak berani menolak abolisi? Ini kesalahan berpikir anak buah wabah Anies Baswedan. Sepertinya Joko Widodo salah pilih lawan. Abolisi saya paham betul. Abolisi adalah pengakuan pemerintah, penguasa menyatakan kami salah dan kalian Tom Lembong adalah benar, maka kami hentikan semua. Itu bedanya. Hanya pemimpin yang punya keberanian dan hati yang bersih memberikan. Jarang sekali abolisi diberikan ke siapapun. Itulah Prabowo, dan itu sinyal kepada Solo. Hei, yang selalu menipu rakyat, membohongi rakyat, tidak laku lagi pesanmu sekarang. Betul kan? Mereka juga pandai untuk mengambil benang merah, juga mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan otaknya sendiri. Aku milih jalanku dengan hati yang bersih. Sok tahu. Pak, semoga Bapak bisa melihat video ini, Pak. Pak, kami rindu dengan Bapak. Nah, ini. Kami ingin di masa pemerintahan Bapak yang 10 tahun yang kebelakang, Pak. Pak, Indonesia lagi kacau ini, Pak. Ya kan, muncul lagi tuh. Selain anak Abah, juga muncul lagi yang namanya Ternak Mulyono. Muncul lagi nih, yang menginginkan, yang merindukan Pak Jokowi tampil lagi menjadi presiden. Gitu. Itu mereka sebut dengan Ternak Mulyono. Tolonglah, Pak, kembalikan, Pak, negara kita ini, Pak. Ya. Tolong komentar teman-teman yang rindu dengan Pak Jokowi, kalian komentar, guys. Yang rindu dengan Pak Jokowi, kalian komentar, teman-teman. Yang rindu komentar, Ya, di era Pak Jokowi yang sangat kita wajib apresiasi, presiden termantap. Ya.
Salah satunya adalah pembangunan jalan tol, bendungan-bendungan, bandara-bandara, peraturan-peraturan yang sulit-sulit, semuanya dimudahkan oleh Pak Jokowi. Hanya Pak Jokowi yang berani menaruhkan jiwa politiknya agar yang penting buat masyarakat. Kalian tapping di sini, klik komentar di sini. Yang setuju Pak Jokowi lanjut 2009, kalian tapping. Jokowi Nih. untuk Indonesia. Nah, ini lagi nih. Saya berani berkata begini, kami butuh Bapak Jokowi. Tanya rakyat Indonesia. Kami tidak butuh presiden ini. Kami tidak butuh presiden ini yang tidak bisa bekerja di tahun ini. Kami butuh mantan presiden yang lama, Jokowi. Alasannya satu, korupsi koruptor tidak takut di penjara, tetapi mereka takut miskin, takut kelaparan. Tetapi rakyat takut di penjara bila bersuara. Karena parah, penjahat-penjahat akan menangkap para pengkritiknya. Suarakan, suarakan rakyat, suarakan. Ini untuk Indonesia. Kita berjuang untuk Indonesia, untuk anak cucu kita, untuk generasi kita. Jadi kami tidak butuh presiden saat ini yang itu yang tidak bisa bekerja. Karena tidak sesuai harapan rakyat Indonesia. Kami butuh mantan presiden kami yang dulu, Bapak Jokowi. Tuh kan. Jadi semuanya mengambil sebuah kesempatan di saat pemerintah saat ini sedang sedikit kepleset, tanda kutip teman-teman ya. Karena membebaskan Hasto, abolusi, amnesti. Jadi semuanya masuk untuk mengambil sebuah kesempatan untuk mendorong junjungannya masing-masing. Itulah politik. Kami butuh dia dalam memimpin Indonesia. Seburuk-buruknya Bapak Jokowi masih bisa memimpin negara Indonesia. Tetapi hanya karena popularitas menumpang pamor dari Bapak Jokowi, menumpang Gibran, dia tidak akan pernah menjadi presiden. Jadi kami butuh Bapak Jokowi. Kami butuh mantan presiden kami yang lama, Jokowi. Salam logika. Gara-gara Pak Prabowo memberikan hak amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong, ternyata para termul masih pada sakit hati tuh. Kalau kalian lihat komen-komen di TikTok, banyak yang bilang, ayo kembalikan Pak Jokowi menjadi presiden lagi. Dukung Pak Jokowi untuk kembali menjadi presiden. Begitu kira-kira. Bahkan mereka mulai teriak-teriak, Prabowo kalau nggak ada Gibran, nggak mungkin terpilih menjadi presiden. Kali ini gue mau belain Pak Prabowo boleh. Nggak milih. Gibran juga tidak akan ikut Pilpres kalau tidak ada bapak dan pamannya yang merubah konstitusi. Bener? Bener nggak? Tom Lembong dapat abolisi, Hasto dapat amnesti. Rakyat dapat apa? Dapat hikmahnya. Dapat tusuk gigi. Yang harusnya dulu menjadi oposisi, sekarang udah memerintahkan para kadernya untuk mendukung penuh pemerintahan. Terus nanti siapa yang jadi oposisi? Ya rakyat sendiri. Siapa lagi? Iya, betul. Rakyat yang katanya nganggur itu langsung disita, diblokir. Jadi rakyat ini diharuskan kreatif. Kalau punya tanah ya harus ditanamin apalah, rumput atau ditanamin apa terserah. Kalau punya rekening, uang yang ada di dalam rekening rakyat itu harus kayak umbel. Jadi keluar masuk. Umbel ingus. Saya kemarin pilih Pak Prabowo karena saya nilai dari ketiga calon Pak Prabowo ini yang punya integritas, yang punya wibawa kepemimpinan, yang punya power. Tapi kalau kayak gini Pak, maaf, saya kecewa Pak. Dan mungkin konten saya yang ini bakal dipenuhi komentar yang miring dari berbagai pihak. Tapi nggak apa-apa. Saya cuman menyampaikan rasa kecewa saya sebagai pendukung Bapak Prabowo. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Menurut pendapat kalian seperti apa teman-teman? Itulah dagelan-dagelan politik.
ada ternak Mulyono, ada anak Mulyono, ada anak Abah, dan semuanya mengambil kesempatan di dalam sebuah kesempitan. Ujung-ujungnya apa? Politik Pilpres 2029. Pak Prabowo ya meluncurkan abolisi dan juga amnesti kepada Hasto dan Tom Lembong. Saya pikir itu adalah untuk kebutuhan politik 2029. Pada akhirnya apa? PDI bisa dirangkul tuh. Bahkan Megawati mengatakan bahwa mendukung pemerintahan Prabowo hari ini. Lalu siapa yang menjadi oposisi sekarang nih? Siapa ini? Siapa? Masyarakat sendirilah yang menjadi oposisi. Bener apa yang disampaikan oleh mas-mas yang terakhir tadi. Kita semua yang menjadi oposisi, ya. Gak ada kepemimpinan yang sempurna. Semuanya pasti ada masalah. Tidak ada itu semua. Saya berada di posisi di mana ketika ada kebijakan itu yang bagus buat kita sebagai masyarakat, kita dukung. Kalau tidak ada dan merugikan masyarakat, kita hajar. Masyarakat harus berpolitik. Jangan kita itu taklid buta. Jangan mendukung secara buta. Salah benar didukung. Jangan teman-teman ya. Kayaknya masyarakat harus berpolitik deh. Oke, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.